Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cerita Islami kali ini akan menceritakan sebuah kisah akibat buruk dari kufur dapat menimpa semua manusia termasuk anak-anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekiranya Allah berkenan mengasihi seseorang dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, tentu akan mengasihi anak bayi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Nabi Nuh tinggal di tengah kaumnya selama 950 tahun untuk berdakwah kepada mereka. Pada akhir kehidupannya beliau menanam sebuah pohon sehingga pohon itu tumbuh besar. Kemudian Nabi Nuh menebangnya dan menjadikannya kayu-kayunya itu sebagai papan perahu. Ketika kaum Nabi Nuh lewat di hadapannya, mereka bertanya perihal kayu tersebut. Lantas Nabi Nuh menjawab, akan aku gunakan untuk membuat perahu. Mereka pun mengejek Nabi Nuh sambil berkata, apakah kamu akan merakit perahu di daratan seperti ini? Bagaimana mungkin perahu yang kamu buat akan bisa berlayar? Nabi Nuh hanya menjawab, kelak kalian akan mengetahuinya. Setelah Nabi Nuh selesai membuat perahu dan permukaan bumi memancarkan airnya serta air bergenang di jalan-jalan, ada seorang ibu dari seorang bayi yang khawatir akan keselamatan anaknya karena ia sangat mencintainya. Kemudian ibu si bayi itu keluar menuju gunung hingga ia berhasil mendaki sepertiga dari ketinggian gunung. Begitu melihat air akan mencapai ketinggian tubuhnya, ia terus mendaki hingga mencapai puncak gunung. Dan setelah air mencapai mulut ibu tersebut, ia mengangkat anaknya agar tidak terbenam air. Namun banjir menghantamnya juga. Maka sekiranya Allah mengasihi salah seorang kaum Nabi Nuh, tentulah Allah mengasihi ibu bayi tersebut. Sahabat beriman, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang diberi umur panjang. Beliau hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun dan sepanjang usianya yang 950 tahun dihabiskan untuk berdakwah. Kedua, Nabi Nuh adalah orang yang pertama kali membuat kapal di laut. Yang ketiga, disyariatkan untuk bekerja melakukan sebab-sebab dan itu tidak menafikan tawakal kepada Allah. Keempat, Allah terkadang mendatangkan azab bagi orang-orang yang tak berdosa karena mereka mendiamkan para pelaku dosa untuk suatu hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Sahabat beriman, semoga kisah ini dapat membawakan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.